teman-teman. Nah, sekarang aku mau tandai fixed expense di bulan Juni ini yang sudah dibayarkan via transfer oleh Pak Suami ya. Jadi masih ada cicilan rumah, mobil, gadget, kemudian air, sampah, SPP anak, wifi, dan Netflix. Jadi kalau sudah dibayarkan, ini aku langsung centang-centangin aja. Dan next, sekarang aku mau budgeting di bulan Juni. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada budgeting semua belum? Kalau belum, yuk budgeting bareng aku. Untuk bulan Mei kemarin itu aku nggak menganggarkan secara pasti ya teman-teman, tapi untuk pengeluarannya itu aku catat. Jadi berapa nominalnya aku catat terus. Dan yang paling murah pastinya di listrik ya, karena memang jarang di rumah. Itu anggarannya cuma listrik itu 400.000, yang biasanya itu hampir 1 juta. Itu aku bisa menghemat 600.000 ya teman-teman. Dan sekarang aku mau tulis dulu untuk di bulan Juni ini. Tetap semangat ya teman-teman untuk budgetingnya, karena aku di sini juga belajar ya teman-teman untuk semakin hari itu untuk bersabar, dan pastinya pengen yang terbaik sih ke depannya nanti. Walaupun mungkin sekarang aku belum bisa menyisihkan sisa uang belanja yang terlalu banyak atau malah nggak ada sisa, tapi setidaknya kebutuhan di keluargaku itu terpenuhi ya teman-teman. Di sini untuk belanja mingguannya, karena di bulan Juni ada 5 minggu ya teman-teman. Setiap minggunya aku anggarkan sebesar Rp250.000. Rp250.000-nya itu 50.000-nya itu akan aku gunakan untuk membeli buah-buahan. Sisanya 200 akan aku belikan sayur-sayuran, bahan untuk lauk pauk. Untuk setiap minggunya itu aku nggak rajin pergi ke tukang sayur ya teman-teman. Jadi kadang tuh seminggu tuh aku bisa belanja sekali aja atau bisa 2 kali. Yang penting nggak mau basir sih teman-teman. Yang penting itu semuanya itu terpakai, termasak juga, dan kemakan juga, nggak ada yang kebuang-buang. Jadi ngepas-ngepasin aja, jadi jangan terlalu over juga untuk belanjanya. Nah, dan sini aku anggarkan untuk belanja bulanannya itu sekitar 600.000. Untuk belanja bulanannya itu udah termasuk sabun, kemudian bumbu-bumbu dapur, frozen food. Untuk pampers dan susu anak itu aku pisahkan sendiri ya. Oke, lanjut. Untuk gas itu aku anggarkan sebesar 50.000, karena gas itu udah aku beli di bulan April dan masih ada. Aku beli yang biasanya 12 kilo. 12 kilo itu di sini harganya sebesar 195.000. Jadi untuk gas aku anggarkan 50.000. Lalu untuk listrik aku anggarkan sebesar 1 juta, dan aku berharap untuk bulan ini hemat ya teman-teman. Ya nggak over lah. Kalau bisa ya kurang dari nominal segitu juga ya. Untuk pampers di sini aku anggarkan sebesar 154.000. Jadi itu biasanya aku beli 2 box pampers gitu ya, isinya 52. Kemudian untuk susu ini aku anggarkan 660.000, karena memang setiap bulannya anakku itu minumnya selalu tetap 4 kaleng ya teman-teman. Untuk transport BBM ini aku anggarkan 1 juta. 1 juta ini sudah kendaraan mobil sama motor juga, karena memang untuk aktivitasku aku pakai kendaraan mobil ya teman-teman. Untuk kuota di sini aku anggarkan sebesar 100.000, karena juga kalau udah di luar rumah kan nggak pakai wifi. Jadi untuk beli internet per bulannya aku anggarkan Rp100.000. Di sini untuk jajan anak juga aku anggarkan sebesar Rp200.000, karena anak kan udah masuk sekolah juga. Jadi per minggunya itu kisarannya aku anggarkan untuk jajannya Rp50.000 sih. Untuk jajan istri di sini aku anggarkan sebesar Rp150.000 ya teman-teman. Untuk laundry aku anggarkan sebesar Rp150.000 juga. Untuk laundry sebenarnya aku nggak terlalu sering nyuci laundry ya teman-teman. Biasanya kalau cucian itu aku taruh di laundry hanya untuk disetrika aja, karena pekerjaan menyetrika itu adalah pekerjaan yang butuh banyak waktu juga ya.
capek juga sih sebenarnya harus gosok-gosok, karena kalau aku pribadi aku nyetrika itu kalau ketika kayak aku mau pakai kerja atau pergi aja, tapi kalau pak suami itu bajunya harus disetrika semua. Jadi lebih sering sebenarnya bajunya pak suami sih yang ditaruh di tempat laundryan untuk disetrika. Lanjut, ini udah di bagian yang terakhir ya. Jadi di sini aku garis-garisin jadi biar kelihatan rapi, karena udah selesai budgetingnya juga, dan aku mau hitung total pengeluaranku untuk bulan Juni yang sudah aku anggarkan. Semoga anggaran di bulan Juni teman-teman juga nggak over ya. Kalau bisa ya ada banyak sisa ya untuk nanti dipakai untuk service challenge mungkin, atau buat ngisi sinking funds juga. Untuk teman-teman yang udah punya anak, gimana nih? Apa para mami-mami juga udah menyiapkan tabungan pendidikan untuk anak-anak? Karena aku sendiri juga masih bingung ya, dan aku masih mencari tabungan pendidikan yang sesuai dengan keuangan rumah tanggaku ya teman-teman. Karena aku juga gak mau memaksakan menabung dalam jumlah nominal yang besar, nanti malah jadi beban akhirnya. Oke, sekarang ini aku mau hitung totalnya berapa untuk keseluruhan budget di bulan Juni ya teman-teman. Jadi totalnya itu 5.314.000 untuk keseluruhan total budget di bulan Juni ini. Dari yang dianggarkan 5.500.000, nanti aku tinggal kurangin aja 5.314.000. Nanti sisa uangnya itu akan aku masukkan ke dana darurat, dan mungkin isi keperluan yang lain ya teman-teman, kayak untuk disimpan mungkin untuk beli obat-obatan, untuk jaga-jaga. Ini untuk sisanya ada 186.000. Kalau aku mau beri tanda merah-merah nih, aku kasih tanda seperti listrik, kemudian BBM, karena memang nggak aku ambil cash ya teman-teman, pembayarannya kan via transfer biar lebih enak dan lebih mudah aja nantinya. Yuk lanjut, ini aku udah bongkar tabungan pendidikan anak ya, dan aku taruhnya memang di 50 amplop. Untuk nominalnya, besarnya itu aku nggak targetkan aku nabung berapa, pokoknya ketika ada sisa uang belanja, aku masukkan ke dalam amplop aja. Oke, sekarang ini uangnya udah aku rapiin ya teman-teman, dan aku mau hitung totalnya ada berapa. Jadi satu kepalnya itu 100.000 ya. Jadi ada 300.000, 400.000, 500, 600. Ini juga ada uang 50.000 sama 100 ribuan, 200, 350. Ini uang THR lebaran kemarin ya teman-teman. Ini jumlahnya ada 350, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ada 90 yang 5 ribuannya. Jadi totalnya hampir 1 jutaan ya teman-teman, 1.040.000. Ini
ini aku mau simpan dulu nanti ke dalam binder, dan nanti setelah udah benar-benar terkumpul itu baru aku pindahin ke dalam rekening. Karena memang sebenarnya aku masih nyari-nyari kayak asuransi gitu teman-teman yang cocok dan untuk per bulannya nggak terlalu mahal juga. Karena aku kebetulan juga mau masukin sekalian untuk anakku dua-duanya. Karena masih banyak cicilan juga, jadi aku nunggu selesai cicilan yang mobil aja. Kebetulan di November ini selesai, jadi mungkin setelah November selesai baru aku bisa masukkan ke dalam reksadana gitu. Untuk reksadananya aku masih belum tahu, jadi aku mau ngambil apa nantinya. Pokoknya nggak mau bayar per bulannya yang terlalu besar juga, nanti malah memperberat diri sendiri juga gitu. Untuk teman-teman gimana nih yang udah punya anak, mungkin ada saran juga lebih aman gimana untuk menabung pendidikan anak ini. Jadi lebih enak itu kalau misalnya usia anaknya juga semakin dini, semakin enak juga kita nabungnya, jadi biar nggak terasa berat ya ke depannya. Nah, untuk keperluan sekolah ini aku bikin singing fund juga ya teman-teman, karena memang aku nggak videoin, jadi aku tetap nabung pokoknya. Ini untuk beli keperluan aku, ini savings challenge 100 amplop, dana daruratnya juga aku simpan di dalam binder ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai. See you the next video, bye bye.